أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنات وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 6. Halaman 6 bab an-najasat, macam-macam najis. Najis itu ialah sesuatu yang kotor. Pertama kotor dulu yang digaris bawahi. Jadi kadang najis itu bersih. Tetapi tidak semua kotor najis. Cuma bila najis pasti kotor. Sesuatu yang kotor. Nah, tambahannya yang menegahkan sahnya sembahyang. Jadi bendanya ini kotor dan menegahkan sahnya sembahyang dengan catatan jika tiada dimaafkan. Ada juga bendanya kotor menegahkan sahnya sembahyang tapi dimaafkan, bisa juga nang kayak itu. Seperti tahi napa nintuh aja kadusa betakun pian. Kami kadusa ulun jelaskan madzi. Nah, ini perlu penjelasan. Madzi ini biasanya keluar pada perempuan, pada kemaluan perempuan. Bisa juga pada kemaluan laki-laki. Bisa juga. Cuma kebanyakannya yaitu ketika syahwat itu naik. Melihat napakah? Atau wayah berhubungan juga, cuma belum lagi keluar spermi. Pas papanasannya kebakaran ya, enggih lalu wae kancat langsung tawadu ada jadi ya, oh buka bercawat-cawat buka besi simpen nih. Nah maka pas sampat sudah yang tegang-tegangnya nih toh, nah cuma belum sampat mang keluar spermi. Nah lalu orang ini imbah wayah-wayah tenang lalu bakami. Nah ketika bakami biasanya ada keluar selain banyu kami. Nah, model kayak hingus. Maka itulah yang disebut madzi narannya. Nah, madzi ini bisa juga keluar sesudah kami keluar, hanya rintuh keluar, atau berdahulu sebelum kami. Bisa juga. Nah, madzi narannya rintuh. Bisa pada laki-laki, bisa pada perempuan. Lalu wadi pulang. Nah, pian baca wadai. Wadi ini bisa juga pengharuan yang di bauyah tuh wadi ya kalau. ini wadi yang lain lagi kisahnya nih biasanya pada laki-laki. Walaupun pada bini-bini bisa juga keluar. Cuma biasanya pada laki-laki. Wayah begawian barat, angkat batu tunjul. Gawian barat. Nah, wayah bakami keluar juga nih tuh. Padahal kadada urusan tegang menegang, yang dalam salawat itu kada tegang adanya, cuma begawian berat, angkat segala macam seharian. Pas imbah asar bakami keluar juga cairan selain kami. Wadi ini biasanya tak incir sedikit daripada madi. Kalau madi itu talikat sedikit, cuma warnanya kurang lebih sama kayak hingus juga. Nah itu pun najis. Bisa sebelum bakami, bisa sesudah bakami, bisa antara dua kayak itu muntaimbay jarang bang. Nah, madzi dan wadi lah, madzi dan wadi kedua-duanya keluar
ini tidak disertai dengan rasa nyaman. Itu perbedaannya dengan mani. Kalau mani keluar disertai dengan rasa nyaman. Nah, madhi dan wadi dihukumi najis, sedangkan mani kada dihukumi najis. Nah, itu perbedaannya juga. Walaupun sama pada mirip, cairan tuh mirip aja, tiga nih tuh, mani, madhi, wadi, mirip-mirip aja, cuma paling kadar keincirannya yang berbeda. Kalau mani kada najis, kalau wadi dan madhi najis. Kalau keluar mani ada rasa nyaman, kalau keluar madhi dan wadi kada ada rasa nyaman. Amun mari pang ya ulah kan kupi amun mari. Nah, koma lah darah tuh seluruh darah najis, baik darah manusia, darah binatang, bahkan darah iwak najis hukumnya, seluruh darah, kecuali darah itu ada pada binatang sembelihan atau pada iwak yang darahnya nintu sudah, setelah darah nintu mengalir. Ini kan misalnya iwak nih, siang iwak keluar darah banyak loh, dibasuh. Nah, yang dibasuh tuh biasanya darah yang banyak tuh darah mengalir darahnya. Setelah bersih, nah lihat aja apakah bersih bujur. Ada masih darah tuh bertikap-tikap di sela-sela tulang nih tuh. Nah, darah yang bertikap di sela-sela tulang itu memang najis, tetapi dimaafkan. Ada apa-apa boleh jadi dibertamakan tuh, ada apa-apa. Jadi kadusah yang terlalu gisik benar. Yang diberasihi itu darah yang pemulaan yang mengalir pertama itu, nah itu yang diberasihi, yang termasuk dihukumi najis. Nah, lalu nanah najis juga, muntah najis juga. Nah, muntah ini ada perincian. Apabila makanan atau minuman, makanan kah, minuman kah, contohnya nasi, sudah sampai ke dalam paparutan maidah, sudah sampai ke dalam paparutan, sampai ke paparutan kita, artinya kiri sampai, kita sudah kenyang, kiri sampai itu. Ya kalau imbah ninto muntah dengan sebab apapun, bukan karena masalah sebab nih yang dibahas, muntahnya ninto, muntahannya ninto, nah bendanya ninto. Nah, keluar nasi pulang. Nah, nasi yang keluar itu dihukumi najis, bendanya yang najis. Atau cairannya yang najis. Nah, maka kada boleh ninto ada di kain, di pakaian, di tapih, di pasahapan waktu kita sembahyang, atau di badan diberasihi. Misalnya pang nasi ninto masih dalam perjalanan menuju paparutan, tak muntah, ingat sini aja nah, ingat dada misalnya, kada sampai ke paparutan, tak keluar. Nah, itu ada dua pendapat dalam kitab itu. Ada memadahkan suci aja, ada apa-apa karena belum sampai ke paparutan. Tapi ada memadahkan mutanajis, kena najis, artinya dibasuh, makan aja pulang, ada apa-apa, dibasuh aja. Nah, lain kalau sudah sampai ke paparutan, itu bendanya berubah jadi najis, walaupun nasi. Nah, jelas saya lo boleh. Contoh yang keluar dalam muntung nih pulang, nah yang termasuk najis. Di sini kada tak umpat. Apa tuh? Liur basi. Nah, nya bila kita guring asal berduduk, insya Allah kada beliur basi. Asal paling liur-liuran aja, liur yang sekitar muntung aja. Nah, liur basi itu sambatannya adalah keluar dari paparutan juga. Karena kita barabah, waktu barabah itu muntung sejajar dengan parut. Jadi yang ada di parut itu mengalir ke muntung. Nah, keluar sambatannya liur basi. Nah, apa ciri khasnya? Tahu aja pian seorang sudah. Tiap malam pian liur basi. Ya kalau liur basi ini najis, ada boleh dibawa dalam sembahyang. Apalagi betipak di sini Pulau Borneo, dibawa sembahyang ada boleh. Najis tuh liur basi. Termasuk najis dahak. Amun ludah ada. Cuma dahak ini terbagi dua pulang. Kalau dahak yang datang dari atas,
Keluar ka muntong kada najis. Kalau dahak yang dari parut itu yang najis. Kayak pembedakannya aja. Pian survei saurangan. Asal tahu aja kaidahnya ya kalau. Nah, lalu demikian pula dan sekalian bangkai. Nah, sekalian bangkai yang lain daripada bangkai manusia. Sekalian bangkai. Arti bangkai ini asalnya hidup lalu mati tanpa meliwat penyembelihan, bangkai narannya. Tetapi yang lain daripada bangkai manusia, ikan dan belalang. Ini ada perinciannya dulu lah. Nah, titik dulu ke situ nah. Kita menjelaskan bangkai ini dulu nah. Jadi bangkai ini terbagi dalam 4 kategori lah. Yang hewan ini nah, 4 kategori. Kategori pertama, wayah hidup dan matinya tetap dihukumi suci dagingnya ninto. Ini hidup hayawan, hewan nih, hidup dan matinya tetap dihukumi suci. Itu hanya 3, daging manusia, daging iwak, daging belalang. Mati dan hidupnya kada najis. Kalau pang tangan pian mestinya paget di sini jari-jarinya pian bawa sembahyang. Tapi pengecualiannya bukan darah lah, dagingnya pian bawa sembahyang kada apa-apa. Kayak itu juga iwak seikungan hidup belum bersiang pian buat di kantong kada apa-apa. Asal jangan nyebahira, mun bahira tahinya yang najis. Nah, jadi hidup dan matinya kada najis. Itu 3 macam, daging manusia, daging iwak, daging belalang. Ada juga yang hidup dan matinya tetap najis. Kebalikan yang ini. Hidup kah? Mati kah? Tetap najis. Nah, itu 2 macam aja. Anjing dan babi. Nah, mati hidupnya najis, matinya pun najis. Anjing lawan babi. Termasuk bagian-bagian yang berhubungan dengan anjing dan babi, banyu matanya, tahinya, kantutnya. Seandainya kantut jadi kalikirnya itu ada boleh tuh, yang najis juga. Nah, seluruhnya yang berhubungan dengan itu najis tuh, bulunya kadang kalau dibawa sembahyang tuh. Nah, 2 sudah, hidup dan matinya najis. Ada yang ketiga, hidupnya kada najis. Hidupnya kada najis, tapi bila sudah mati jadi najis, jadi bangkai. Kenapa? Karena binatang ini kada boleh dimakan. Kayak kucing, harimau, elang yang kuku tajam tuh, itu kada boleh dimakan. Waktu hidup yang sembahyang, hinggap halang di sini, udah kayak limbet gitu tuh. Burung hantu apa di sini. Ya kalau pian sembahyang yang asal jangan bahira aja, ada apa-apa. Boleh jadi buat sembahyang. Pas sudah inya mati, nah kada boleh dibawa sembahyang karena dihukumi bangkai narannya. Inya sudah mati. Mun masih hidup aja suci aja. Kucing kah? Boleh aja asal dengan catatan kucing tuh kada runtuk bulunya. Kucingnya aja. Kucing hendak bebarak kita bahasa isyarat nih. Kada aja, buluku aman aja jago kucing. Nah, ada apa-apa. Nya, lain permasalahan kalau bulunya aja. Kita sembahyang, cocok bulu kucing. Itu termasuk najis bulu kucing itu. Kenapa? Setiap yang bangkainya najis, maka sesuatu yang terpisah dari badannya dihukumi najis. Itu bulunya najis, hati-hati. Jadi kucing masuk ke masjid, hati-hati. Ya kalau lu kepinnya bakibah-kibah bulunya itu nah. Atau kadinya ke masjid aja ke rumah kita di pasahapan segala macam. Apalagi kucing laki bisa bakami di pasahapannya. Kamihnya itu jelas sudah najis. Tapi selama kucing itu kadada bulunya runtuk segala macamnya, ibarat ada di pasahapan kita aja tuh aman aja kada apa-apa. Pada najis. Nah, kecuali bila sudah inya meninggal dunia dihukumi bangkai. Maka tatakan awaknya itu nah bangkai. Tatakan awak tuh artinya tubuh jasadnya elang itu nah bangkai juga. Harimau, gajah, apalagi yang kada boleh dimakan. Yang kada boleh dimakan apa termasuk itu.
tak masuk nyamuk, masuk gitu juga. Samut tak masuk juga. Jadi samut itulah bila inya hidup berjalan di tangan kita tuh kada najis. Tapi bila inya mati jadi najis. Bila inya mati bangkai narannya. Sama lawan nyamuk, nyamuknya hidup hinggap di awak kita kada najis. Tapi bila sudahnya mati kita buat di kantung kada sah sembahyang. Karena termasuk bangkai. Nah, cuma dengan catatan kita sengaja meandak ke awak kita. Kalau kada sengaja bangnya lalu kan asap pingsan langsung mati. Berbuat ke kantong kita kan kada sengaja naranya nih. Ini dapat masuk bagian dari maafun, dimaafkan. Karena kita ngalih pang mau ugai-ugai kantong ini. Dalamnya kunci, dalamnya HP ya kalau ini masih dosa bawa situ wayah sembahyang. Mun wayah belum sembahyang kawan kita membersihi dulu. Amun wayah belum sembahyang kita tahu di situ ada bangkai samut, bangkai nyamuk. Ada di situ kita lihat akan itu kada boleh. Nah, itu yang termasuk binatang yang hidupnya suci, tapi ketika sudah mati jadi najis karena dihukumi bangkai. Itu kategori yang ketiga. Kategori yang terakhir waktu hidupnya dihukumi bukan najis. Tapi ini jenis binatang yang kau dimakan, kayak ayam kampung, ayam ras kah. Biar ada di awak kita ayamnya asal hidup aja, asal jangan bahira. Boleh jadi buat sembahyang. Tapi bila sudah mati, nah ada dua perincian. Tafsil. Bila sudah mati, ada kalanya bisa suci, ada kalanya bisa najis. Yang keempat nih, ulun bagi mitan, sebenarnya bisa keringat pian nih. Yang keempat nih binatangnya bisa dimakan, kayak burung dara, apalagi misalnya ayam, itik, apalagi yang kau dimakan dah. Nah, amun iwak lawan bilalang kan sudah di atas tadi lain kategorinya. Nah, inya hidup itu kada najis, jasadnya tuh kada najis. Tapi bila sudah mati ada perincian. Ada kalanya bisa najis, ada kalanya tetap suci seperti sebagaimana hidupnya. Kayak apa caranya supaya ini jangan jadi najis? Matinya kada meliwat penyembelihan yang bujur. Mati tetap brakah atau disembelih juga. Tapi kada bujur cara menyembelihnya, maka dihukumi bangkai. Nah, setiap bangkai termasuk bagian di sini dan sekalian bangkai. Nah, ya kalau maka dihukumilah najis. Jadi asal ayam aja, misalnya kita bisa ayam kampung di rumah kita sembelih, bujur penyembelihannya pagat dua saluran pernapasan dan pamakan pagat dua ninya, tulangnya ada di awak kita, bawa sembahyang ada apa? Misalnya panggaring mati pian tatak-tatak kadi dimakan gak ada mau panisakan buaya, pian bingunan buaya di rumah. Ya kalau nah sahimpil ada pian buat ke kantong. Itu najis tuh. Bangkai. Nah, kenapa? Karena mati dengan sendirinya bukan meliwat penyembelihan yang sah. Jelas saya lah. 4 macam nih. Bulu ayam. Najiskah? Sucikah? Tergantung. Bila bulunya itu didahului oleh penyembelihan yang bujur, bulunya tuh kada najis, boleh bawa sembahyang. Tapi kalau bulunya itu diambil dari ayam yang mati bukan disembelih, mati dengan sendirinya tertabrak atau disembelih juga tapi dengan cara yang kada bujur, maka bulunya itu jadi najis. Nah, jelas saya oleh. Jadi hati-hati juga kita bulu membulu pian. Oke? Kayak tinta pulpen ada bulunya ya, kalau datang di mana bulu ini? Datang di hidung kah? Di manakah? Apakah bendanya yang binatangnya disembelih bujur kah atau kada kah? Nah, itu kan penting tuh. Jadi seluruh bangkai yang lain daripada bangkai manusia, ikan dan belalang dihukumi najis tadi perinciannya. Dan demikian pula najis tiap-tiap yang cair yang memabukkan. Nah, jadi benda ini memabukkan bila dimakan atau diminum atau ditaguk. Nah, tapi syaratnya cair. Aslinya tuh cair. Nah, maka dihukumi najis.
Jadi minuman-minuman memabukkan tuh walau setitik takatapih di bawah sembahyang ada sah tuh. Kenapa aja? Karena memabukkan dan cair. Misalnya memabukkan juga tapi kada cair, daun ganja bawa sembahyang sah aja. Kenapa? Nya kada cair. Nah, jadi memabukkan dan cair maka dihukumi najis. Dan anjing, jelas sudah ini anjing lah, anjing nih dan babi masuk juga tuh. Maka anjing dan babi ini sudah termasuk tahinya, banyu matanya, hingusnya, bulunya, seluruhnya nih tuh. Nah maka menyucikan najis-najis yang tersebut itu, yang seberataan tadi itu, nah cukuplah membasuhnya dengan air yang mutlak. Jadi membasuh najis dengan air mutlak. Nah, apa yang mutlak ya? Sudah semalam ya kalau airnya tuh bisa diminum dan bisa mensucikan najis. Yang asli banyu sungai belum berubah-ubah lagi sifat warna dan baunya. Nah, mutlak naranya itu. Serta sebelum kita membasuh, menghilangkan dulu, ambil dulu. Nah, lalu setelah bendanya diambil, tak sisa sifat-sifatnya aja lagi. Nah, apa sifatnya? Warnanya ada sedikit, baunya ada, rasanya ada. Nah, rasa ini bukan rasa manis, asam, asin. Lain yang banyu semalam. Kalau banyu semalam tuh kalau urusan rasa, maniskah, asamkah, asinkah, pahitkah. Tapi kalau urusan najis, rasa ini liirkah, kasatkah. Kehakunan menjilat ya kalau. Jadi japai bila liir berarti ada ainnya, ada bendanya. Kalau sudah kasat berarti hilang bendanya. Jadi tahi misal, ambil dulu yang gondol itu dibuang dulu, jangan langsung disimbur. Misalnya di tapih itu nah, di pakaian segala macam. Lalu tinggal sifatnya aja lagi. Nah, sifatnya itu yang diberasihi dengan banyu mutlak. Nah, apa tadi sifatnya? Baunya, warnanya, dan rasanya. Melainkan najis anjing dan babi. Nah, maka wajiblah membasuhnya serta menghilangkan ainnya dan sifatnya. Nah, kalau najis anjing dan babi itu ainnya dibuang dulu. Sudah hilang, sifatnya pulang. Baunya masih ada kada, rasanya cakai berliurnya itu jape-jape masih liar kada. Kalau masih liar masih ada bendanya. Oh, mbah itu pulang, warnanya hilang sudah. Nah, kalau sudah ainnya hilang, sifat-sifatnya hilang, hanyar, kemudian dibasuh lagi 7 kali. Sekali daripadanya dengan air yang bercampur tanah. Tanahnya tanah apa aja kah? Tanah habang, tanah hijau, tanah hirang, tanah coklat, dasar aja asal tanah asli, lain tanah buatan. Nah, jadi penting benar kita beberesin najis itu yang pertama dulu ainnya, bendanya dibuang dulu. Caka ibarat kami kanakan anak kita tuh ditapih, kamihnya tuh dulu disuciakan dulu, dibersih, dilang, jadi dicampur dengan baju yang lain. Kayak itu, jangan langsung digabung berataan atau mata najis berataan. Nah, kecuali jika kena diberasihi satu-satu lagi, dan lagi kisahnya nih toh. Nah, bila sudah hilang bendanya, hilang akan pulang sifatnya, baunya, warnanya, rasanya. Bila sudah hilang sifat-sifatnya, nah hanyar dibersihi dengan banyu mutlak tadi. Berapa kali? 7 kali. Ini kalaunya najis anjing dan babi 7 kali. Termasuk tahi matanya. Itu juga caranya. Buang dulu tahi matanya. Liar kan masih. Kayak apa rasanya? Sudah dibuang, sudah bersih, basuh 7 kali. Sekali di antara yang 7 pakai banyu tanah. Nah, sebelum kasih itu, nah coba 3 dulu lah. Jadi ada cara membasuh najis nih itu 3 macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau ringan itu 1 aja. Dan wah ini jarang terjadi, mun berhari aja ada. Wah ini jarang terjadi. Hampir ngalih di antara 100, seiku ada. Ngalih cariannya, yaitu air kencing anak laki-laki yang belum umur 2 tahun dan belum makan dan minum apapun kecuali hanya air susu ibunya. Maka kamihnya itu najis yang ringan. Wah ini jarang terjadi. Hanya seminggu gumbili sudah dimakannya. Ya kalau
Jarang ada mau menyusui yang sampai kayak itu tuh, sampai 2 tahun tuh jarang benar. Nah, maka walaupun bayi, najisnya sudah najis pertengahan, sedang. Karena macam-macam taguknya sudah. Melihat mamanya makan jaring, hendak juga makan jaring. Padahal umur 1,5 tahun aja nyar. Nah, maka cara membersihi seandainya ada pian misalnya kan hana nukar susu kada berduit, nukar ini kada berduit, mengandalkan susu di awak belum 2 tahun masih kada minum apapun, kada makan apapun, hanya banyu susu mamanya. Nah, makanya kamihnya itu kada usah dibersihi, kada usah dihilangkan bendanya, apalagi dihilangkan sifatnya kada usah. Cukup banyu disimburakan ke kamih situ, kadar ukuran banyunya melebihi daripada ukuran kamihnya, selesai. Nah itu dilap kah? Kada perlu dilap. Misalnya kamihnya itu 100% banyaknya atau 40%. Nah, 60% banyu. Sudah suci sudah. Kawa dibawa sembahyang baju itu. Ini baju karena anak kita tadi belum umur 2 tahun tapi catatannya laki-laki, umur belum 2 tahun, hanya minum banyu susu mamanya. Karena biasa di awak kita cukup disimburuan banyu aja. Kada usah diparah-parah, asal kadar banyunya tak banyak pada kadar kamihnya. Nah, bawa sembahyang saja. Itu najis yang ringan. Ada najis pertengahan yang kita bahas tadi yang atas tadi nih. Yang macam-macam yang kayak bangkai segala macam itu tahi, itu najis pertengahan darahnya. Cara membersihinya, buang dulu bendanya, hilangkan imbah hilang bendanya, hanya dibersihi dengan banyu mutlak sampai hilang sifat-sifatnya najis tadi, warnanya hilang, baunya hilang, rasanya hilang. Itu najis pertengahan. Sedangkan najis yang berat, najis yang dari anjing dan babi. Nah itu berat. Kenapa berat? Ya, berat tuh bang sudah. Ada pengalasannya panjang kisahnya itu nah. Ada hikayatnya nggih. Nah cuma cara membersihinya tak berat juga sedikit, tangalih juga. Yaitu hilangkan dulu bendanya, hilangkan dulu sifatnya. Bila sudah hilang benda dan sifat, hanya dibasuh pulang 7 kali. Di antara 7 kali itu bercampur dengan tanah. Bisa yang pertama, bisa di kedua basuhan, bisa di ketiga basuhan, atau di ketujuh, terserah. Beda dengan pertengahan tadi menghilangkan najisnya dulu, langsung aja basuh dengan banyu mutlak. Membasuh dengan banyu mutlak itu sampai hilang sifat-sifatnya tadi, bau, rasa, warna, selesai. Itu yang pertengahan. Yang ringan bagiannya yang mudah tadi. Nah untuk yang pertengahan ini kita yang sering tertamu, ya kalau kadang sering tertamu, kalau yang atas yang paling ringan, yang ringan jarang ya Allah, yang berat tuh jarang juga. Nah yang sering itu yang pertengahan itu. Maka penting benar hilangkan dulu bendanya, hanya langsung sifat najisnya itu dibersihi dengan banyu mutlak sampai hilang bau, rasa, warna. Yang paling kuat diantara yang 3 ini jangan sampai kada hilang. Yang sepakat seluruh ulama bila belum hilang nih tuh, sepakat para ulama mengatakan bahwa masih ada najis di situ, yaitu rasa. Kita japai liirkah, kasatkah? Bila masih liir, berarti benda najisnya masih ada di situ. Ini kada kawanu bersih aja terus. Kalau sabun, kalau apakah bersihnya? Oh masih liir, pulang aja. Ulangi lagi sampai hilang. Kada kau dimapakan kalau urusan rasa. Nah, kalau yang urusan warna dan bau, ini di mana kekuatannya lebih kuat bau daripada warna. Warnanya taringan sedikit. Misal kita maksud taringan lah, rasa hilang sudah, masih sudah kasat. Bau hilang juga sudah, tapi warna masih ada. Di sabun-sabun masih ada juga. Kan bisa terjadi kayak itu, kayak janar tuh. Janar coba pian. Hilang sudah, cuma warnanya ngalik masih ada ya kalau. Nah, maka itu dimaafkan. Ini najis, misalnya najis, contoh najis tai cacak. Tai cacak kenapa warnanya? Kopiah haji lah. Nah, ya kalau tai cacak putih-putih, hitam-hitam. Kita bersihi, buang-buang najisnya dulu, lalu kita bersihi, hilang sudah rasanya kasat. Satu, baunya ampih, bau tai cacak, tapi warnanya masih bertikap hirang. Di baju kita masih hirang. Dibasuh sudah, disabun sudah, sikat kawat sudah juga. Misal, nah makanya dimaafkan.
Kada perlu kita bakar karas, gunting aja sudah aja. Ada usah dimaafkan aja sudah nih. Asal bujur-bujur sudah dibasuh. Nah, yang kada dimaafkan itu rasa. Nah, itu. Adapun najis, malah sambungannya. Adapun najis yang dimaafkan itu ialah seperti darah kutu anjing. Nah, bisa aja darah dari kutu anjing atau darah dari nyamuk, itu masih dimaafkan. Atau darah kutu manusia, itu masih dimaafkan. Nah, kalau yang di anjing situ kutunya itu kan kada bagian dari anjing, cuma aja hinggap aja di anjing, lain bagian justru dari anjing, maka darahnya tuh dimaafkan aja. Lalu darah jerawat itu dimaafkan juga. Darah nyamuk dimaafkan, nah sudah sampai terdahulu. Dan darah bisul dimaafkan. Yang tiada dipecahnya sendiri. Misal kayak ini sembahyang, maka ma'arif bisul. Pasartan duduk pok ya. Pacah. Kan ada darahnya tuh. Darah dan lain-lainnya itu dimaafkan aja. Kenapa? Pacah seorangan. Tapi wajah sembahyang kita kuritis pacah, batalah sembahyangnya. Karena ada berdarah dan lain-lain, dan itu kita sengaja. Sama lawan nyamuk. Ada sengaja taduduki burit kita atau terjejak apakah berdarah? Darahnya darah nyamuk. Nah, itu dimaafkan aja. Kada sengaja. Amun pian sengaja berburu nyamuk waya sembahyang. Gini, lalu darahnya bertikap di baju, itu batal sembahyangnya. Termasuk jerawat gitu juga. Jelas saya lah. Nah, cuma dengan catatan darahnya itu sedikit. Kenapa dimaafkan? Dua alasannya. Pertama, darah itu terbit dari binatang yang darahnya kadang mengalir. Kedua, darahnya sedikit. Jelas biasanya bila kadang mengalir sedikit. Misalnya, Pang, nih kita sembahyang, kawan menyembelih ayam di higa, mencurat darahnya ke awak kita. Kejadian sembahyang perak penyembelihan, Bang. Ya kalau mencurat, ini kada dimaafkan, biasa bersihi dulu. Kenapa? Darahnya ini bukan darah yang dimaafkan, darah mengalir. Nah, jelaslah perbedaannya nih. Apa darah yang sedikit yang dimaafkan? Nah, ujar guru Bahari, sabinggul. Sidin Bahari guru Sukumal nyebut sabinggul. Binggul tuh kayak duit ratusan tuh, nah, ratusan Bahari. Binggul. Tuh ada binggul. Nah, binggulnya milenium nah kayak ini nah. Mungkin lebar binggul tuh mungkin kayak ini nah. Nah, kurang lebih. Nah, bila darahnya tadi bertikap di baju yang kadang mengalir tadi masih di bawah dari seini, dimaafkan janyar. Nah, tapi bila sudah lebih dari seini, kada sebinggul lagi nih sejangkit senini nah, lebih pada binggul lo kok. Bertikap kayak ini, nah biasa aja sembahyang dah. Batal sembahyang tuh. Darah napa? Darah bisul tadi kita lihatin pak, dia pacah lo kok darah bisulnya. Kan asalnya dimaafkan, asal sedikit. Bukti sedikit, ada melebihi dari binggul. Idar lukanya tadi nih. Nah, kalau sudah nang kayak ini, apalagi keluar terus, bawa ke rumah sakit sudah. Aduh, saya sembahyang dong. Nah, jelas saya lah. Nah, itu darah tadi. Sama darah jerawat. Pacah seorang wajah sembahyang. Nah, lihat tadi kalau ingin masih seini aja, tikapannya santai aja. Tidak apa-apa. Apalagi bila sedikit benar. Dia tidak ada betakon untuk pulang enak. Anu pang darah jerawat batal lah sembahyang aja. Maka sudah tadi jelaskan. Takon pulang. Ada sedikit aja gurisan ini jadi aja ya. Nah, maka sudah dipadahi tadi sebinggul. Nah, ya kalau ngalihnya kenapanya sambil guring bang tadi. Tapi lah bun hendak betakon karena kita nih malam Selasa ini bahisa ada pengajian di Kecipir. Jadi waktu betakon tuh kada kawa karena nalakas ke sana. Boleh betakon malam Rabu imbah Isa di Masjid Al-Muttaqin Pelambuyan Bawah. Jadi malam Rabu malam isuk boleh betakon. Yang hendak memperdalam dan memperpanjang ini nah atau memperkuat
supaya maulin itu malam Rabu, malam isuk. Sebab imbah maghrib di situ belajaran juga. Nah, imbah Isya kami di situ acaranya mengopi bersama-sama. Jadi orang ini kopi bareng. Kami mengopi di situ, banyak orangnya mengopian gina sambil bepandiran. Ayo cepat takun pian. Wayahnya talawas sedikit di situ, ada papangnya. Lupa mestinya sini ada karena kurang paham dapat takon imbah Isya malam Selasa nih. Aduh usah dulu ya kalau karena anak lakas. Dan arak. Nah, arak itu jadi termasuk dimaafkan walaupun najis. Minuman keras nih arak nih. Arak itu bisa dimaafkan, asalnya kan najis tadi ya kalau. Karena apa? Karena memabukkan dan cair. Nah, arak itu yang memabukkan itu bisa dimaafkan, jadi suci lah ia apabila berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Ini tahunan. Ini minum minuman keras nih memabukkan, diandak di dapur. Di bawah manakah andak sampai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahunnya biasanya berubah jadi cuka. Jadi basinya arak tuh jadi cuka. Tapi berubah dengan sendirinya, kadang kita campuri ini segala macam. Nah, kadang kita percepat, kadang memang dengan sendirinya, itu tahunan biasanya. Nah, maka asalnya najis berubahlah jadi kada najis. Dimaafkan maksudnya. Yaitu yang tidak dicampuri dengan sesuatu ke dalam arak tersebut. Nah, dan kulit bangkai. Kulit bangkai itu pun juga termasuk kada najis. Dapat disucikan dengan cara disamak. Nah, disamak ini kan di pabrik ya kalau nang kayak bangkai harimau ada kulitnya. Bangkai gajah ada kulitnya, diulah panding, diulah tas segala macam. Itu suci aja. Tetapi harus melalui proses penyamakan. Nah, intinya proses penyamakan itu adalah